Amin. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan semen dekat bukit ini. Akhirnya dari sinilah mereka olah untuk pembangunan Masjidil Haram. Jadi semen yang mereka pergunakan sekarang mereka olah yaitu di sebelah kanan kita ini. Para tamu Allah dan tetamu Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali ke Jabal Nur ya. Jadi di saat itu setelah Jibril melepaskan Rasulullah SAW, jadi masjid nantinya sampai di bawah jembatan ini ya. Masjid akan sampai ke bawah di sebelah kanan kita ini. Jadi masjid nantinya kalau kita nak ke Ka'bah kena jalan 800 meter dulu baru sampai ke Ka'bah ya. Bahkan 1 kilometer baru sampai ke Ka'bah ya. Itulah perancangan daripada kerajaan Arab Saudi. Para tamu Allah dan tetamu Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah Jibril melepaskan Rasulullah, di saat itulah Rasulullah pun berlari daripada Gua Hira. Mereka menuju rumahnya yang tadi ya, ke sana rumah Rasulullah. Dia berlari dengan ketakutan di saat itu. Setelah sampai di rumah Rasulullah, di saat itulah Rasulullah mengatakan kepada Siti Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, Zammiluni. Selimuti aku, kata Rasulullah. Di saat itu Siti Khadijah, dia tak bertanya apa-apa, dia hanya diam saja. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya. Itu kelebihan daripada Siti Khadijah ini. Dia dah tengok Rasulullah mukanya dah pucat, dalam keadaan takut balik rumah, tiba-tiba terus cakap, selimuti aku, kata Rasulullah. Di saat itu Siti Khadijah hanya terdiam. Berbeza dengan kita kan, betul tak? Suami balik lewat, nampak bang, buat apa ke ofis? Banyak pertanyaan, betul tak? Jadi itulah sekarang ya. Jadi bagi perempuan, kalau suami kita balik kerja, bagi minum dulu baru bertanya ya. Jangan sampai rumah baru sampai depan rumah dah main bebek ya. Betul tak? Ada Allah dan kita Rasulullah SWT. Jadi terkadang bila suami kita terlalu penat balik daripada kerja, kita banyak bertanya, di saat itulah akan timbul masalah ya, banyak pergaduhan. Bila suami kita balik, bagilah minum ya, bagi minum, barulah kita bertanya ya. Tapi jangan tanya masalah terus ya, tanya kabar dulu. Para tamu Allah dan tetamu Rasulullah SWT, Siti Khadijah pun hanya terdiam. Dia ikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah berehat, maka di saat itulah baru Siti Khadijah bertanya, wahai suamiku, apa yang terjadi? Kenapa engkau datang dalam keadaan takut? Kenapa engkau takut? Kenapa nampak sangat di mukamu ada ketakutan, kata Siti Khadijah kepada Rasulullah. Barulah di saat itu Rasulullah pun menceritakan apa yang menimpa Rasulullah SAW. Sehingga setelah Siti Khadijah Rasulullah menceritakannya kepada Siti Khadijah, barulah esok harinya Rasulullah berjumpa dengan seorang ahli kitab ataupun seorang pendeta ya, seorang pendeta yang mana pendeta ini adalah sepupu daripada Khadijah sendiri. Dia ceritakan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Maka di saat itulah dia memberikan pesan dan wasiat, jagalah suamimu dengan baik, sesungguhnya dialah akhir ataupun penghabisan daripada Rasul, kata ahli kitab tersebut. Dialah penutup daripada sekalian Rasul. Seandainya suatu saat saya berjumpa dengannya, saya akan mengucapkan kalimat syahadat di depannya, kata ahli kitab tersebut ataupun pendeta tersebut ya. Jadi tuan-tuan dan puan, disinilah kita bisa melihat hikmahnya. Kenapa Rasulullah SAW mengawini orang yang jauh lebih tua daripada Rasulullah sendiri, itu dengan jarak 15 tahun. Kalaulah seandainya di saat itu istri Rasulullah adalah Siti Aisyah yang jauh lebih muda, yang tak banyak pengalaman hidupnya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi kita datang dengan ketakutan, maka Siti Aisyah lagi takut. Akan tetapi disebabkan Siti Khadijah adalah lebih matang daripada Rasulullah,